Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan suatu smartphone merupakan poin penting yang harus kita tahu sebelum membeli HP tersebut, supaya kita nggak salah pilih atau salah beli. Dan jangan sampai kita menyesal di akhir karena kurangnya informasi sebelum membeli HP tersebut. Di video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Vivo V23e, produk terbaru dari Vivo. Dijual dengan harga 4,4 juta, kira-kira poin menarik apa saja yang ditawarkan HP ini? Untuk kelebihan yang pertama yaitu desain super slim dan mewah. Tidak bisa dipungkiri untuk look bagian belakang, HP ini memiliki desain yang sangat mewah dan premium. Dengan tatanan yang simpel tapi tetap terkesan mahal dan glowing sana sini. Bahkan saking glowingnya untuk warna hitam yang saya pegang saat ini, cover belakangnya bisa digunakan buat ngaca. Kamu bisa lihat saja sendiri, muka saya terpampang dengan jelas dan nyata di sini. Cuman yang sedikit jadi PR, HP ini akan berasa licin dan gampang ninggalin bekas ceplakan tangan saat dipegang tidak menggunakan soft case. Tapi ini berlaku hanya untuk warna hitamnya saja ya. Kalau untuk varian warna Aurora tidak gampang ninggalin bekas ceplakan tangan atau sidik jari. Tapi tidak bisa digunakan buat ngaca seperti ini. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Dan selain look yang terlihat mewah, untuk ketebalan bodinya, HP ini termasuk paling tipis atau slim di kelas harganya. Karena memiliki ketebalan bodi tidak sampai 7,5 mm atau lebih tepatnya cuma 7,4 mm saja dengan berat sekitar 172 gram, yang dimana artinya HP ini sangat nyaman saat digenggam menggunakan satu tangan seperti ini. Mungkin kalau kamu lihat di video terlihat biasa aja, tapi kalau kamu bisa pegang secara langsung, kamu akan merasakan HP ini memiliki feel yang sangat nyaman saat digenggam menggunakan satu tangan. Dan untuk kelebihan yang kedua yaitu kamera dengan resolusi besar. Buat kamu yang belum tahu, Vivo V23e dibekali dengan setup triple kamera, yaitu ada 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera multimode yang berfungsi sebagai lensa bokeh dan lensa ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 50 megapiksel. Merupakan kamera selfie dengan megapiksel paling besar saat ini di kelas harganya. Selain megapiksel dan kamera yang besar, untuk fitur kamera yang ditawarkan juga sangat lengkap. Di sini selain foto dan video masih ada foto mode malam, foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih banyak fitur yang ditawarkan HP ini. Mulai dari foto resolusi tinggi, foto panorama, foto live, gerak lambat atau slow motion, mode profesional, time lapse, dual video, dan lain-lain. Untuk hasil jepretan gambarnya sebagus apa, Vivo seri V emang tidak usah diragukan lagi. Karena sudah sangat mampu menghasilkan jepretan gambar yang bagus dan bisa diandalkan untuk berbagai situasi dan kondisi. Di sini gambar yang dihasilkan sudah terlihat sangat detail dan tajam dengan saturasi warna yang tepat dan dynamic range yang luas. Ini karena sudah didukung dengan megapiksel kamera yang besar. Pokoknya mantap lah, Vivo V series memang tidak pernah mengecewakan untuk urusan kameranya. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini juga sudah menghasilkan jepretan gambar yang bagus dengan komposisi warna yang cakep serta gambar yang detail dan tajam. Pokoknya untuk urusan kamera saya no komplain di sini. Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang menggunakan Vivo V23e. Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Oke, dan di sini juga untuk ultra stabilnya juga sudah saya aktifkan ya. Kalau buat jalan santai kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan untuk perekaman videonya HP ini cuma mentok sampai ukuran 1080 saja. Jadi untuk resolusi 4K belum bisa. Oke, kalau dari apa yang saya lihat dari preview layarnya, untuk hasilnya sudah cukup bagus. Dan untuk stabilisasi videonya juga sudah stabil banget. Dan ini adalah contoh untuk perekaman video kamera depannya. Ini juga sama di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Jadi seharusnya bagus karena untuk matahari ada di sana. Jadi ini sebenarnya cukup lumayan silau ya. Ini kalau buat jalan santai kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan di sini untuk ultra stabil videonya, untuk kamera depannya juga sudah ada. Dan untuk resolusi videonya juga sama mentok sampai ukuran 1080 saja. Oke, silahkan kamu nilai untuk warna kulitnya sama kualitas suara yang saya hasilkan. Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga yaitu performa ngebut dan bisa diandalkan. Vivo V23e hadir dengan kapasitas RAM sebesar 8 GB yang masih bisa diperluas lagi hingga maksimal 4 GB. Jadi total RAM-nya bisa sampai 12 GB dengan internal memorinya 128 GB. Untuk chipsetnya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G96 terbaru dengan GPU support Mali G57MC2. Dengan spesifikasi yang ada, HP ini sudah sangat bisa menjalankan game dengan baik dan lancar.
Di sini saya coba buat main game berat sekelas PUBG Mobile. HP ini sudah mampu menghasilkan settingan grafik yang cukup tinggi, smooth ultra, balance ultra, dan mentok sampai SD high. Yang saya rasakan saat gameplay, HP ini sudah mampu menjalankan game ini dengan cukup lancar. Grafiknya juga sangat bagus karena didukung dengan panel layar AMOLED. Yang saya suka, untuk sensor giroskopnya juga berjalan dengan baik dan sangat responsif, minim lag atau delay. Pokoknya buat kamu yang hobi main game, kalau cuma untuk main game PUBG Mobile atau Mobile Legends, HP ini sudah sangat bisa diandalkan. Untuk kelebihan yang keempat yaitu sudah super flash charging 44 watt. Kebanyakan merek lain di harga 4-5 juta cuma dibekali dengan kecepatan charging maksimal hingga 33 watt. Tapi di sini Vivo V23e sudah dibekali dengan kecepatan charging hingga 44 watt. Yang dimana dengan kecepatan sebesar itu, isi baterai di HP ini tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Charging dari 0 sampai 100% cuma butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit aja dengan kondisi airplane mode. Sumpah, ini sih udah ngebut banget. Di sini untuk sektor baterai yang perlu kamu perhatikan adalah kapasitasnya saja yang cuma 4050 mAh. Yang dimana bakal sangat kurang besar buat kamu yang sudah biasa dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Atau kamu yang sangat intens menggunakan HP untuk kebutuhan kerja atau main game. Cuman ini baliknya tergantung selera aja sih. Karena dengan kapasitas baterai yang kecil, HP ini punya bodi yang sangat slim dan enggak berat juga. Jadi semua itu tetap ada sebab akibatnya. Kalau dia punya baterai yang lebih besar, saya yakin HP ini nggak mungkin punya bentuk bodi super slim seperti ini. Cuman 7,4 mm. Tapi tenang, buat kamu yang pengen beli HP ini nggak usah khawatir. Toh kecepatan chargingnya juga udah cepet banget, alias di atas rata-rata HP kebanyakan. Jadi tetap ada plus dan minus pokoknya. Dan untuk kelebihan yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu UI yang lebih terbaru dan menarik. Vivo V23e sudah berjalan di Android 11 basis Vantos OS 12, yang dimana ini merupakan OS terbaru dari Vivo. Memiliki tampilan yang simpel serta gampang untuk dipahami. Fitur yang disediakan juga banyak kalau kita mau oprek lebih dalam lagi. Untuk NFC multifunction juga sudah ada. Mantap lah pokoknya, apalagi OS ini selalu stabil dan no iklan-iklan klub pastinya. Itulah tadi beberapa poin kelebihan dari Vivo V23e. Atau bisa dibilang poin penting yang bikin banyak orang mau beli HP ini. Dan sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimilikinya. Untuk kekurangan yang pertama yaitu konsep layar masih water drop screen. Dijual dengan harga 4,4 juta dan masuk dalam kelas menengah, tapi sayangnya Vivo V23e masih menggunakan konsep layar water drop screen. Jujur agak heran juga sih sebenarnya kenapa produk Vivo dari harga 2-5 juta tidak ada yang menggunakan layar punch-hole display. Padahal untuk look bagian belakangnya HP ini sudah keren banget. Jadi saya yakin bakal tambah cakep depan belakang kalau layarnya ini sudah punch-hole display. Biar terlihat lebih kekinian juga. Emang sih sebenarnya ini baliknya tergantung selera masing-masing aja. Karena walaupun menggunakan layar water drop screen, HP ini memiliki diameter kamera yang tergolong kecil. Jadi tetap terlihat masih oke. Dan untuk kualitas layarnya yang digunakan juga sudah bagus banget, bukan kaleng-kaleng. Menggunakan panel layar AMOLED dengan ukuran layar sebesar 6,44 inch dengan resolusi yang sudah Full HD+, 1080x2400 pixel. Jadi untuk urusan kontras dan warna yang dihasilkan, HP ini sudah bagus banget dan nyaman di mata, ciri khas layar AMOLED. Untuk kekurangan yang kedua yaitu refresh rate layar cuma 60 Hz aja. Panel layar sudah cakep, tapi yang sedikit disayangkan untuk refresh rate-nya HP ini hanya berjalan di 60 Hz. Jadi agak kurang lengkap aja rasanya. Harga 4 juta lebih tapi refresh rate layar yang digunakan cuma 60 Hz. Sebenarnya ini juga bukan hal yang wajib banget. Tapi kalau kita ikutin tren dan hampir semua produk kompetitor, harga 2-3 juta banyak yang sudah menggunakan 90 Hz. Bahkan ada yang sampai 120 Hz. Jadi di sektor ini Vivo ketinggalan banget menurut saya. Untuk kekurangan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah slot SIM card yang masih hybrid dan belum dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm. Buat kamu yang mau beli HP ini pastikan kamu harus tahu poin ini. Karena HP ini belum menggunakan triple slot alias masih hybrid dengan tipe sandwich.
Jadi kamu harus pilih mau pakai 2 kartu SIM sekaligus tanpa micro SD atau hanya 1 SIM dan 1 micro SD saja, dan harus mengorbankan kartu SIM kedua. Jujur agak disayangkan sih, mengingat kebanyakan user sekarang menggunakan 2 kartu, tapi tetap butuh slot micro SD buat jaga-jaga kalau memori internalnya kepenuhan. Padahal kalau kita flashback ke tipe-tipe sebelumnya seperti Vivo V21 dan Vivo V20, walaupun memiliki bentuk bodi yang tipis tapi tetap masih menggunakan triple slot. Sama satu lagi yang harus kamu tahu, HP ini juga tidak dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm seperti HP mid-range kebanyakan. Tapi kamu nggak usah khawatir karena dari dalam box sudah include adapter jack audio 3,5 mm to USB Type-C. Jadi HP ini masih tetap bisa menjalankan fungsi handsfree dengan baik dan lancar. Dari semua poin yang sudah kita bahas, pada intinya HP ini sudah bagus. Buat multitasking sangat lancar, buat main game juga sudah ngebut. Selain itu, desainnya mewah dan super slim. Layarnya sudah AMOLED, flash charging hingga 44 watt, sudah punya NFC dan support fitur extended RAM. Dan satu lagi yaitu kamera besar dan bisa diandalkan. Di sini yang perlu kamu tahu, bagus atau tidaknya suatu HP bukan melulu tentang chipset dan RAM yang dimilikinya, tapi masih banyak hal lain yang juga tidak kalah penting. Pokoknya yang paling penting dan utama tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa dan selera kamu yang mana. Karena semua produk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada produk yang sempurna, yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu. Dan itulah tadi kelebihan serta kekurangan Vivo V23e versi sesuai harga. Kalau misalnya ada yang salah atau kurang, kamu bisa banget bantu koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.